Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Jaya dengan NIM 2302 1010 008 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Antoni SH MHum. Baik, di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa itu asas equality before the law dan asas presumption of innocence. Jadi asas equality before the law itu adalah equality before the law itu artinya kesamaan di mata hukum. Di mana itu merupakan suatu prinsip di mana semua orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum, tidak memandang jabatan, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang ia agama apa, tidak memandang ia kaya atau miskin. Nah, itulah asas equality before the law itu. Bahwasanya itu semua sama di hadapan hukum. Tidak bisa melawan karena ia ada jabatan kah, ia karena ras ini, suku ini, tidak bisa. Semua itu sama di hadapan hukum. Nah, lalu yang kedua itu asas presumption of innocence. Nah, apa itu asas presumption of innocence? Itu asas presumption of innocence itu sering dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini adalah suatu prinsip di mana seseorang itu tidak bisa dituduh sebagai misalnya dituduh sebagai pembunuh, dituduh sebagai pencuri sebelum ada putusan dari pengadilan, sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu tidak bisa kita tuduh sebagai tersangka, terbunuh dan lain sebagainya. Nah, lalu contoh-contohnya, contoh dari asas equality before the law dan asas dari presumption of innocence tadi. Nah, contoh dari equality before the law. Equality before the law tadi kan adalah kesamaan di mata hukum. Nah, contohnya kita bisa lihat, misalnya ada 2 orang yang melakukan tindak pidana. Nah, salah satu orang yang melakukan tindak pidana itu dia mungkin orang kaya kah, mungkin dia punya jabatan kah. Nah, tapi yang satunya ini dia orang-orang biasa saja. Nah, maka pada saat mereka diperiksa ataupun diproses, ia harus mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Tidak ada perbedaan, walaupun yang satu ini tadi kaya, satu ini punya jabatan, tidak bisa. Karena kembali lagi, equality before the law itu adalah kesamaan di mata hukum. Lalu contoh dari asas presumption of innocence, contoh dari asas praduga tak bersalah. Contohnya, misal ada seseorang yang melakukan pencurian. Nah, namun kan itu konsepnya itu masih dituduh ya. Belum ada putusan, misalnya belum ada putusan dari pengadilan bahwa ia benar-benar mencuri. Nah, maka itu tidak bisa. Itulah asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa itu pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan, mengapa pra-peradilan itu diperlukan, dan bagaimana jika pra-peradilan ini dikabulkan. Jadi pra-peradilan ini adalah suatu proses dalam hukum untuk memastikan apakah pada saat penuntutan, penangkapan atau penahanan, penyitaan dan lain sebagainya dalam proses penangkapan dan lain sebagainya itu telah sesuai dengan aturan hukum. Nah, apa manfaat dari pra-peradilan ini? Untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa tersebut agar mereka tidak semena-mena diperlakukan oleh aparat hukum. Nah, lalu bagaimana jika pra-peradilan ini dikabulkan? Nah, jika pra-peradilan ini dilakukan, berarti kan pada saat pra-peradilan ini memastikan bahwasanya pada proses penahanan, penangkapan dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan aturan hukum. Nah, jika dikabulkan berarti ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum. Nah, jika pra-peradilan itu dikabulkan, nah berarti penangkapan atau penahanan itu bisa dibatalkan. Lalu barang-barang yang disita itu dikembalikan dan penyidikan itu dihentikan. Nah, selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3 itu soalnya yaitu apa itu proses penuntutan, lalu apa saja kewenangan jaksa, dan apa itu deponering.
Baik, jadi proses penuntutan adalah suatu tahap dalam peradilan pidana di mana jaksa membawa suatu perkara ke pengadilan dan diadili oleh hakim. Yang dimana jaksa ini memiliki beberapa kewenangan, di antaranya melakukan penuntutan, menghentikan penuntutan, lalu melemparkan berkas ke pengadilan dan lain sebagainya. Lalu apa itu deponering? Deponering adalah kewenangan yang dimiliki jaksa untuk menghentikan atau menyesampingkan perkara demi kepentingan umum. Contohnya, misalkan ada suatu perkara yang kecil saja itu perkaranya. Namun, jika perkara itu dilanjutkan, nanti akan terjadinya konflik atau bahaya yang besar. Nah, jadi jaksa itu mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau menyampingkan perkara itu demi kepentingan umum. Lalu selanjutnya itu nomor 4 itu jelaskan apa perbedaan dari rule of law dan Rechtsstaat. Jadi rule of law adalah rule of law diartikan sebagai bahwasanya semua orang, maupun itu pejabat, maupun itu orang pemerintah, pokoknya semua orang itu dianggap sama dihukum. Maksudnya juga harus melakukan semuanya itu dengan aturan hukum. Lalu Rechtsstaat itu artinya diartikan sebagai negara yang berlandaskan hukum. Jadi segala aspek yang dilakukan oleh negara itu harus berlandaskan oleh hukum. Lalu nomor yang kelima, nomor yang terakhir, yaitu kewenangan dari advokat atau pengacara, dan apa itu Miranda Law, dan apakah Miranda Law ini telah diadopsi, apakah KUHP ini telah mengadopsi Miranda Law. Nah, jadi apa sih kewenangan dari advokat atau pengacara? Advokat itu memiliki kewenangan untuk membela kliennya atau tersangka atau terdakwa dalam proses pengadilan. Jadi advokat atau pengacara itu tidak semerta-merta untuk membela orang yang benar, tapi juga melindungi hak-hak dari orang yang bersalah tersebut. Lalu apa itu Miranda Law? Miranda Law adalah suatu aturan di mana polisi berhak memberitahukan hak-hak apa saja yang didapatkan oleh tersangka. Misalnya hak untuk diam, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengacara, dan hak-hak lain dari tersangka. Nah, apakah KUHP ini telah mengadopsi Miranda Law? Secara tidak langsung, ya, KUHP ini telah beradaptasi dengan Miranda Law. Bisa kita lihat dari pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwasanya tersangka itu berhak tahu atas alasan penangkapan dan berhak untuk ditemani oleh pengacaranya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.